memelihara hidup kita. Ibadah kita dibuka dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau anak-anak sekolah minggu katakan luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu? Amin. Puji nama Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk kembali boleh bersama beribadah. Namun sebelumnya saya akan membacakan nats pembimbing yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Berita anugerah terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Marilah bersama-sama kita akan menyiapkan hati kita, untuk kita boleh mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Mari kita bersujud dan berterima kasih kepada Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan penuh kesungguhan hati. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Ya Yesus, kembali Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh kembali bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah setiap kami pada pagi hari ini. Pakai kami Tuhan, pimpin setiap kami, untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik melalui hidup kami pada pagi hari ini di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan bacakan nats petunjuk hidup baru yang terambil dari Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Begitu baik Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Mari kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Apa yang sudah difirmankannya pasti akan digenapi. Mari dengan bangkit berdiri kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi dengan penuh sukacita. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan Mari angkat tangannya semua, kita katakan syalala. La. Saya cinta Yesus. Syalala. Yesus cinta saya. Syalala. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Haleluya. Dengan sukacita Bapak Ibu kita naikkan pujian ini. Biar bumi berlalu, tapi kasih Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi,
biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, lalala. Saya cinta Yesus. Shalala, lalala. Yesus cinta saya. Shalala, shalala, lalala. Saya cinta Yesus. Shalala, lalala. Yesus cinta saya. Sekeliling kita boleh berubah, tetapi cinta kita kepada Tuhan jangan sampai berubah Bapak Ibu. Amin. Mari kita nyatakan, ku jatuh cinta padamu, dalam dan tambah dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Lebih semangat lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasih. Sekali lagi katakan, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Shalala, shalala, lalala. Saya cinta Yesus. Shalala, lalala. Yesus cinta saya. Sekali lagi. Shalala, lalala. Saya cinta Yesus. Shalala, lalala. Yesus cinta saya. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, Yesus cinta saya. Boleh beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita boleh bersatu hati. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh
Rajaku. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu, katakan saling mengasihi. Di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Boleh lebih semangat lagi, katakan satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengan ucapan syukur dan pengagungan, marilah kita melandaskan penyembahan kita kepada Allah Tritunggal dengan melandaskan keyakinan iman seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Namun sebelumnya marilah kita siapkan hati kita. Mari kita bawa segala beban dalam hidup kita ke dalam Tuhan. Kita percaya kita punya penolong yang setia. Tuhan yang akan selalu menjawab setiap doa kita. Tepat pada waktunya Tuhan. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau
Bapak Ibu. Tuhan Yesus penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau sanggup Tuhan, Kau lebih sanggup yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga mulia, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur, dengan bersehati kami berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk segenap anak-anak-Mu dalam lingkup GKA Anugerah Tulung Agung, demikian pula di pos-posnya, baik Pucang Laban, Jatimulyo, saudara-saudara kami di Gunung Wilis, Gunung Lawu, yang semuanya lahir dari gereja kami ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk segenap pergumulan anak-anak-Mu. Demikian pula ibu kami Sia Semu yang tidak bersama dengan kami hari ini. Pergumulan kesehatannya, ada yang sedang dirawat di rumah sakit, ada yang dalam pemulihan. Kami mohon ya Tuhan, campur tangan pertolongan-Mu atas segenap anak-anak-Mu yang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Mereka yang bergumul dalam perekonomian, Tuhan bukakan pintu berkat. Mereka yang bergumul dalam rumah tangga, Tuhan tolong supaya damai sejahtera Allah hadir di tengah-tengah keluarga.
pergumulan dalam pendidikan anak-anak, baik biaya pendidikan maupun kemampuan anak didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kami mohon Tuhan yang senantiasa menolong mereka semuanya. Tuhan, kami pun berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul di dalam keimanannya, kerohaniannya. Mungkinnya Tuhan menolong, membangkitkan semangat mereka di dalam pengabdian dan penyerahan diri kepadamu. Bapa di surga, kami juga bersyukur untuk sejumlah rekan kerja, baik para rohaniwan, majelis gereja, pengurus komisi, para aktivis, guru-guru sekolah minggu, guru-guru YPKA, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kami mohon ya Tuhan, campur tangan pertolongan-Mu atas mereka. Biarlah semuanya melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan penuh pengabdian. Tambahkanlah hikmat bijaksana surgawi agar bisa bertindak, bisa melakukan segala sesuatu sejalan seturut dengan kehendak-Mu. Berikan pula kepada anak-anak-Mu ini kekuatan secara lahiriah dan batiniah untuk mampu melaksanakan tugas pengabdiannya. Tuhan, kami turut bersyukur atas pemeliharaan-Mu kepada saudara-saudara kami, khususnya yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Engkau sudah menambahkan usianya 1 tahun. Dalam segala pergumulan sepanjang tahun, Engkau telah menolong. Kami mohon ya Tuhan, Engkau pula yang menolong dalam perjalanan hidupnya ke depan, sebagaimana Tuhan sudah menolong hingga hari ini. Tambahkan iman, penyerahan diri, kesetiaan kepada Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan kesejahteraan. Kami bersyukur Tuhan, dari pemberitaan Injil lahirlah gereja kami ini. Dan sesuai firman-Mu, gereja kami dilahirkan untuk memberitakan Injil-Mu, membawa kabar sukacita bagi mereka yang berduka, utamanya dalam dosa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur pula melalui gereja ini pula telah lahir sejumlah pos PI di Gunung Wilis, di Gunung Lawu, Pucang Laban, Jatimulyo, bahkan di Trenggalek yang sudah berdiri menjadi gereja mandiri anggota sinode. Kami mohon ya Tuhan, Engkau pula yang membangkitkan generasi masa kini untuk mewarisi jiwa pemberitaan Injil ini. Sehingga makin banyak orang yang terjangkau oleh Injil, menjadi saudara seiman bagi kami semua dan memuliakan Allah. Kami bersyukur untuk NKRI dan Kota Tulung Agung, kami tinggal di dalamnya. Kami berdoa ya Tuhan untuk aparatur pemerintah dari pusat sampai daerah. Berikanlah kepada mereka rasa takut, rasa hormat, rasa tanggung jawab kepada Engkau secara vertikal, kepada bangsa anak-anak negeri ini secara horizontal. Agar ya Tuhan, mereka betul-betul memikirkan, merencanakan keamanan, kenyamanan, ketentraman, keguyup rukunan, dan kesejahteraan bagi seluruh negeri ini. Mereka yang sedang terlanda bencana alam, seperti halnya di Bali dan di tempat lain. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong kepada anak-anak-Mu yang ada di sana, kepada segenap umat-Mu yang ada di sana,
untuk tetap berketabahan hati. Pemerintah dan anak-anak Tuhan, LSM yang ada, biarlah ya Tuhan mereka semua tergerak untuk turut membantu, meringankan beban berat yang mereka alami. Terima kasih Tuhan, akhirnya seru doa dan permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian. Jadikan kami satu. Sebelum kita boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita, marilah kita boleh bersatu terlebih dahulu. Mohon Tuhan menyatukan setiap kami. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu,
kepada hambanya saya silakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Kalau kami boleh berkumpul di tempat ini, dan kami bersama-sama rindu Tuhan, dijadikan satu oleh Engkau. Di dalam kehidupan kami saling bertolong-tolongan, menanggung beban kami untuk memenuhi hukum Kristus ya Bapa. Tuhan, kami bersama-sama ingin mendengar firman-Mu pada saat ini. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Dengan firman Tuhan kami bertumbuh menjadi orang Kristen yang mengasihi Engkau, yang melayani Engkau, dan mengabarkan Injil demi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Perkenalkan, ini saya pertama kali melayani di tempat ini. Terima kasih atas kepercayaan daripada hamba-hamba Tuhan, Pak Ruslan Suprapto yang saya juga kenal, dengan pengurus gereja, majelis yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Nama saya Anton Siswanto, saya melayani saat ini di Gereja Penggerakan Kristus Anugerah Sukacita Indonesia, bertempat di Gunung Wilis. Dan saya juga adalah seorang guru di Istana Bintang Bangsa School. Ya, saya punya istri satu, kemudian punya 2 anak. Anak yang pertama bersama dengan saya, juga adalah anak remaja di gereja ini, GKA Anugerah Tulung Agung. Mungkin itu perkenalan dari saya, kiranya kita bisa bersama-sama saling kenal satu sama lain. Bapak Ibu terkasih, saya diberi judul firman Tuhan pada hari ini, saling membantu menanggung beban. Mari kita buka di dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Kita buka firman Tuhan Bapak Ibu di dalam Galatia 6 ayat 2. Tampaknya sudah ada di layar. Mari kita membaca bersama-sama. Galatia 6 ayat 2. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diminta oleh Tuhan untuk menjadi satu komunitas yang peduli, menopang dan hadir satu sama lain. Terutama waktu kehidupan itu menjadi berat. Ya, dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia ini, Paulus mengajar kita untuk bertolong-tolonganlah menanggung beban. Bicara mengenai bertolong atau menolong orang lain, Bapak Ibu saya ingin memberi satu video buat kita lihat bersama-sama.美女，紫银洋要怎么走啊？在前面。站住！哎，兄弟，帮忙追下前面人贩子！神经病，要追自己追啊！
老婆，怎么了？怎么了？老婆，老婆，怎么了？赶紧，我们的孩子，快，孩子，好。兄弟，帮忙追下前面人贩子！神经病，要追自己追啊！以后不要把老婆和孩子单独丢在车上，还有，多帮助别人。当别人有困难的时候，请伸出您的援手，帮助别人的同时，也许就是帮助自己。 Iya, Bapak Ibu, kita telah membaca firman Tuhan di dalam Galatia 6 ayat 2. Bagaimana Tuhan mengajak kita untuk menolong orang lain. Tadi adalah sebuah video yang saya harap kita juga bisa mempelajari makna dari video tersebut. Bagaimana kita menolong orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya karena kita sebagai makhluk sosial, tapi yang utama adalah kita sebagai anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang berikutnya, kita akan belajar tadi di dalam bagian firman Tuhan. Pelajaran penting bagi setiap kita saya ambil, poin pertama adalah komunitas yang kuat hadir dalam segala musim kehidupan. Bapak Ibu terkasih, di dalam mari kita membuka di dalam Roma 12 ayat 15. Mari kita membuka di dalam Roma 12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, waktu kita bersama-sama mau bersama-sama untuk di dalam komunitas kita saling menolong atau saling membantu dalam segala musim kehidupan, kita harus melihat dalam ayat ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus juga. Bahwa kalau kita ada orang bersukacita, kita pun juga bersukacita dengan mereka. Ada orang yang menangis, kita pun menangis dengan mereka. Ya. Nah, itu satu hal yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita Bapak Ibu. Kalau kita bicara bersukacita dengan orang yang bersukacita, kira-kira mudah atau tidak Bapak Ibu? Mungkin lebih mudah, benar enggak? Misalnya ada orang menikah, kita diundang untuk hadir. Oh kita hadir. Oh menikah ya anaknya, oh iya nanti saya akan hadir begitu ya. Kalau kita nggak keluar kota, kalau kita nggak ada kesibukan, kita pasti akan hadir. Begitu. Ada orang ulang tahun, ada orang bersukacita buka rumah baru, usaha baru dan seterusnya. Itu umumnya orang mau datang. Umumnya orang bisa hadir dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita mau menangis dengan orang yang menangis? Kalau misalnya ada kedukaan, jemaat gereja yang kedukaan, mungkin kita atau ada orang yang berpikir, ya kalau saya sempat saya akan hadir. Itu pun datangnya terlambat, nanti pulangnya lebih cepat, begitu ya. Karena mungkin berbeda dengan sukacita. Kalau sukacita, pesta, begitu kan, biasa ada acara hiburannya, ada makan-makannya dan seterusnya. Kita pasti kemungkinan besar bisa hadir atau orang banyak bisa hadir. Tetapi kalau ada kedukaan, ada orang yang sakit, ada orang yang susah, ada orang yang menderita, maukah kita datang kepada mereka? Inilah yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu terkasih pada firman Tuhan pagi hari ini. Kadang-kadang saya melihat Bapak Ibu, ini satu hal dilema daripada orang-orang Kristen atau pergumulan daripada orang-orang Kristen untuk bisa menangis dengan orang yang menangis. Ya, kalau misalnya kita punya pimpinan, bos kita misalnya anaknya sakit, datang nggak? Besuk, oh datang begitu ya. Kalau bisa bawa makanan yang enak, oh ini sakit ya dek ya, aduh iya begitu kan. Karena dia anak bos kita mungkin, atau dia adalah orang yang terkenal, mungkin kita datang. Tetapi maukah kita kalau ada orang yang biasa-biasa misalnya, dia sedang susah,
dia sedang sakit, dia membutuhkan doa pertolongan. Jadi marilah kita belajar untuk kita menjadi orang-orang yang menangis dengan orang yang menangis. Bapak Ibu terkasih, kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini untuk bisa menjadi orang yang berbagian di dalam kesulitan bagi orang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu kita melihat tentu saja ada orang di dunia ini yang mengalami kesulitan. Ya, misalnya kalau kita melihat ada orang, teman kita atau saudara kita atau rekan kita, dia pergi makan bersama dengan kita, pas ketemu begitu, terus dia misalkan lupa bawa dompet, terus kelupaan, bro tolong dong, terus kita sorry sibuk begitu ya, begitu kan. Tapi kalau misalkan orang saya bayar makannya, terima kasih begitu ya. Nah, apakah seperti itu Bapak Ibu? Jadi kita belajar untuk bersama-sama, ya, menjadi orang yang berbagian dalam kesulitan. Seperti Alkitab ajarkan kepada kita Bapak Ibu. Tolong slide-nya. Alkitab ajarkan kepada kita adalah bahwa kita adalah satu di dalam tubuh Kristus. The body of Christ. Jadi kepalanya adalah Kristus, kita adalah anggotanya. Jadi bayangkan kalau tubuh Kristus ini adalah orang. Seperti manusia, itu kan gambar manusia, gambar orang begitu ya. Jadi kalau gambar manusia yang cocok apa kalau sedang luka Bapak Ibu? Kalau misalnya kaki tertusuk paku, tangan akan segera bergerak mencabutnya. Mata meneteskan air mata dan otak mengirimkan sinyal tanda bahaya. Ini yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau ada orang yang susah, kita sebagai anggota tubuh Kristus kita menolongnya. Begitu. Amin Bapak Ibu. Inilah yang terjadi seharusnya di dalam kehidupan kita bergereja. Ya, maka itu kita belajar untuk mau menolong orang lain. Ya, nah di dalam kehidupan kita yang sering terjadi adalah kehidupan yang sangat ironi. Ya, saya baru-baru ini karena studi di Kota Makassar, kemudian pergi ke Makassar, kami semua teman-teman ujian. Waktu mau ujian akhir Bapak Ibu, ini hanya cerita pengalaman pribadi yang saya alamin, tapi saya juga tidak sebut nama. Waktu itu kami waktu mau lulus ujian dengan para dosen, kita kan sudah belajar 4 tahun kurang lebih Bapak Ibu. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang berapa tahun begitu. Waktu ujian, kemudian teman saya telepon, Bro Anton, ada apa bro? Nanti kan kita mau ujian nih, udah beres ujian kita ajak makan dosen-dosen kita gimana? Terus gimana biayanya? Ya kita patungan para mahasiswa, dosen gak usah bayar. Oke, deal, begitu kan? Nah kemudian pas waktu hari H, ngobrol sama dia, gimana jadi bro? Gak usah lah bro. Kita dana terbatas. Ya udah nggak apa-apa. Tapi teman yang lain Bapak Ibu ada satu bapak-bapak dosen UPH dari Jakarta bilang, bro itu gimana? Katanya mau makan-makan kemarin saya dengar. Iya tapi katanya lagi terbatas dananya. Ya udahlah bro, gini aja. Bro atur aja kan bro Anton kan sering koordinir kelas. Saya dulu ketua kelas Bapak Ibu kalau dalam kuliah-kuliah begitu. Bro atur aja koordinir, kita makan tempatnya bro atur bla 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 begitu ya. Nanti orang-orang mau bagi rata boleh, kasih tau aja mau bagi rata atau kemudian kalau misalnya kurang nanti saya tutupin begitu. Nah oke, saya bilang begitu Bapak Ibu. Cerita kita makan kan, kita mahasiswa yang ujian sekitar 8 orang, tambah dosen kurang lebih 8 orang, 16 orang. Saya bilang, Pak saya cuma udah segini loh, ya udah nggak apa-apa begitu kan. Ya udah kita makan, nah Bapak Ibu. Ya, nah kalau makan Bapak Ibu, makan-makan sama-sama, pesan itu orang paling semangat Bapak Ibu, benar ya? Amin Bapak Ibu. Ya kalau pesan semangat, pesan ini, minumnya ini, ya es, apa-apa begitu ya. Nanti kalau mau bayar baru diam-diam Bapak Ibu, begitu kan? Ya, itu hukum alam Bapak Ibu ya. Nah pas udah mau bayar kan saya udah bilang bagi berapa, bagi segini. Tapi teman saya bilang udah bro, tenang aja bro, saya talangin dulu, nanti bagi. Nah teman tadi yang ngajak itu Bapak Ibu, dia benar-benar nggak ngasih sedikit pun dia nggak ngasih Bapak Ibu. Dibilang lihat kan Bapak itu yang ngajak, oh iya. Memang nggak apa-apa sih Bapak Ibu. Tapi waktu wisuda Bapak Ibu, orang ini datang, dia nginep di hotel yang harganya semalam 1 juta Bapak Ibu. Kemudian dia pergi extend, dia jalan-jalan. Jadi teman kami ini yang bayarin bilang begini, wah Bapak itu kok begitu ya, kan agak sedih Bapak Ibu ya. Sedihnya kenapa? Loh kamu waktu makan sama-sama dikitnya sumbang gak mau. Waktu datang wisuda hotel yang mewah apa, Bapak yang support semua makan-makan, dia hotel lebih sederhana. Dia bilang saya bukan gak bisa bayar Pak Anton,
Saya juga mau bayar yang segitu juga saya sanggup, mau seminggu 2 minggu juga saya sanggup. Tapi saya rasa buat apa kita wisuda aja begitu. Bapak Ibu terkasih, dalam hal ini saya tidak cerita bahwa orang ini jelek, orang itu tidak. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu apa? Saya mau katakan apa? Yang saya mau katakan adalah kita manusia Bapak Ibu punya natur berdosa egois. Karena kita punya daging Bapak Ibu. Kita orang manusia punya natur egois. Maka Tuhan mengajar kepada kita dengan pengajaran orang Samaria yang murah hati Bapak Ibu. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana kita mengasihi manusia sebagai sesama kita. Ada seorang yang turun dari Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun. Dipukulin, dirampok, ditinggalkan setengah mati. Kemudian orang Lewi lewat. Siapa orang Lewi? Hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Kalau zaman sekarang kan pendeta, penginjil. Orang Lewi lewat. Kemudian orang Lewi itu tidak mau membantu. Kemudian setelah orang Lewi itu lewat, datang juga ya orang Yahudi. Begitu. Orang Yahudi juga lewat juga. Tetapi atau imam begitu lewat. Tapi tidak mau menolong. Nah kemudian ada orang Samaria. Nah Bapak Ibu terkasih, siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang tinggal di Israel Utara. Mereka adalah orang Yahudi yang kawin campur sama orang non-Yahudi. Mereka dianggap kelas 2. Mereka dianggap orang yang rendah. Karena mereka bercampur dengan orang kafir. Nah inilah Bapak Ibu konteks daripada cerita orang Samaria. Tapi orang Samaria ini yang dianggap rendah inilah yang membantu. Mengobati, mengambil minyak, membersihkan luka dan membawanya ke untanya. Dia bawa ke tempat penginapan. Kemudian dia tinggal di penginapan itu dan dia kemudian waktu besoknya mau pergi, dia bilang kepada pemilik penginapan. Dia kasih uang 2 dirham. Ini uangnya buat mengobati orang yang luka ini. Tolong diobatin, saya bayar. Nanti kalau kurang uangnya, saya ganti. Nah Bapak Ibu terkasih, ini adalah cerita kepada kita bahwa Tuhan mau kita belajar seperti orang Samaria ini Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu mau enggak menjadi orang Samaria ini? Memberi bayaran kepada orang yang enggak kenal. Bapak Ibu mau enggak? Kalau misalkan ada pimpinan bos, dulu kita lagi kerja sama bos kita diinjek-injek, dia dianggap rendahan. Nanti waktu dia terpuruk, mau enggak bayarin dia makan ke depan kalau dia lagi susah? Nah Bapak Ibu itulah yang dilakukan oleh orang Samaria. Dia membantu orang yang bangsanya menganggap bangsa dia lebih rendah. Yang dia terinjak-injak atau dianggap kelas 2 waktu itu. Tapi dia mau menolong. Inilah yang kita pelajari Bapak Ibu terkasih. Mari kita belajar untuk kita mau memberi atau menolong orang yang mengalami kesulitan. Bapak Ibu terkasih, saya belajar dari firman Tuhan ini untuk kita memberi. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita memberi hanya kalau kita punya uang lebih banyak? Hanya kalau kita punya harta lebih banyak? Enggak Bapak Ibu. Kalau begitu Alkitab hanya mengajar kepada orang-orang yang punya uang. Bukan kepada orang yang tidak punya atau kekurangan. Ya, firman Tuhan ini juga diberikan kepada setiap orang, setiap manusia yang percaya. Bapak Ibu saya cerita sedikit pengalaman saya. Dulu waktu saya praktek setahun saya pelayanan di Makassar Bapak Ibu. Jadi kita kan hamba Tuhan, masih single, belum menikah, belum punya keluarga. Kita dapat tunjangan setiap bulan Bapak Ibu. Kemudian saya ingat sekali Bapak Ibu waktu saya masih SMA waktu itu ya. Saya punya teman di Jakarta. Karena waktu SMP papa saya meninggal dunia, saya pindah ke Bandung. Dan kemudian teman-teman saya kan semua di Jakarta. Waktu saya liburan saya ke Jakarta ke tempat teman saya. Kemudian kalau pergi atau apa-apa begitu ya. Saya pikir, saya kan anak yatim. Saya kan orang susah. Saya layak dong kalau dikasih, kalau dibayar makan, dibantu. Teman saya bilang gini, Bro Anton, sahabat saya deket Bapak Ibu, kamu boleh miskin tapi kamu gak boleh punya mental miskin sebagai orang Kristen. Wah kaget saya Bapak Ibu. Dia ngajarin saya. Terus saya bilang, oke, maksudnya gimana bro? Maksudnya adalah kamu boleh gak punya uang, tapi kamu gak boleh punya mental miskin. Kamu gak boleh pikir bahwa harus dibayarin, dikasihani,
diberi belas kasihan. Nggak boleh, kamu anak Tuhan, kamu berjuang, kamu bangkit. Akhirnya saya pegang kata-kata itu Bapak Ibu. Waktu saya praktek setahun, saya punya teman anak pemuda remaja. Hari itu saya ingat benar, 2 hari kemudian baru terima tunjangan bulanan. Uang tinggal sedikit. Kemudian saya tergerak oleh Tuhan, ayo kamu kasih, ternyata dia makan. Saya pikir-pikir, nggak pikir panjang Bapak Ibu, ya sudah nanti makanlah beras masih ada di rumah. Paling banter 2 hari makan nasi pakai kecap, begitu kan. Tapi masih bisa hidup, ya udah kasih aja. Saya bilang udah memberkati, memberi. Walaupun terbatas keuangan, memberi. Bapak Ibu terkasih, keesokan harinya, saya seperti biasa seminggu sekali pergi ke anak remaja. Ada anak remaja nggak bisa matematika, kebetulan saya suka matematika Bapak Ibu. Saya ajarin tiap minggu. Tapi kan saya pelayan Tuhan di gereja, hamba Tuhan praktek. Ya tentu saja saya bukan ngajar les, nggak terima uang. Di awal saya bilang memang ini saya bantu mengasihi dia. Ajar matematika setiap minggu. Hari itu entah kenapa, mamanya panggil. Penginjil Anton kesini, ya ada apa Ai? Ini buat penginjil Anton. Loh kenapa? Ini buat penginjil Anton. Loh saya kan ngajelaskan memang ini cuman ngajar saja, nggak usah dibayar. Enggak kok, memang bukan dibayar. Ini berkat buat penginjil Anton. Saya dilihat buka di rumah cukup untuk makan berminggu-minggu. Bapak Ibu terkasih, hari itu saya bertobat Bapak Ibu. Hari itu saya sadar bahwa berkat itu bukan datang dari manusia, tapi dari Tuhan Bapak Ibu. Amin. Hidup manusia, Alkitab katakan tidak tergantung daripada kekayaan yang kita punya. Ada orang kaya, Alkitab cerita. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang hidup manusia bukan tergantung daripada kekayaan yang dia punya. Tapi dari setiap berkat yang datang dari Allah. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa memberi meskipun kita berkekurangan Bapak Ibu. Itu Alkitab ajarkan kepada kita. Maka Amsal 19 ayat 17 mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bapak Ibu terkasih, waktu kita memberi orang yang susah, kita dianggap memiutangi Tuhan Bapak Ibu. Kita buat Tuhan hutang sama kita. Bapak Ibu cek di Alkitab, tidak ada kalimat kita memiutangi Tuhan selain ayat ini Bapak Ibu di dalam Amsal 19 ayat 17. Enggak ada. Bapak Ibu boleh cek baca kita berulang-ulang. Saya sudah cek Bapak Ibu. Hanya satu kata dalam Alkitab. Allah yang kita sembah, dia bisa hutang sama kita. Siapa kita Bapak Ibu? Kita manusia ciptaan Tuhan. Manusia berdosa, manusia rendah. Bisa buat Tuhan hutang sama kita. Kalau apa? Kalau kita memberi atau menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah. Kita tidak perlu tunggu kaya Bapak Ibu untuk memberi. Bahkan Alkitab menceritakan janda yang miskin. Di dalam Injil dikatakan oleh firman Tuhan, janda itu miskin. Tetapi janda itu kata firman Tuhan, dia memberi lebih besar daripada orang-orang kaya yang memberi. Karena orang-orang kaya memberi dalam kelimpahan. Dan janda itu memberi dalam kekurangannya. Bapak Ibu terkasih, mari kita belajar untuk memberi. Seorang Bapak Gereja John Chrysostom mengatakan, the church is not a theater where one watches the struggles of another, but a family where each member shares in the burden of the other. Gereja bukanlah teater, tempat seseorang menonton penderitaan orang lain, melainkan keluarga tempat setiap anggota ikut menanggung beban satu sama lain. Bapak Ibu terkasih, mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama dari Alkitab 2:3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apabila ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari belajar memberi untuk menolong dalam setiap musim kehidupan. Yang kedua adalah Bapak Ibu, menanggung beban adalah wujud kasih Kristus. Waktu kita mau memberi atau menolong orang lain di gereja, apa dasarnya? Bukan buat ditolong, bukan buat supaya jadi orang hebat, bukan supaya jadi orang yang terkesan kuat, tapi karena kita mau
mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ini adalah ajaran Tuhan kepada setiap kita. Bagaimana Tuhan mau kita menolong dengan langkah nyata. Jadi waktu kita menjadi orang Kristen, kita sudah selayaknya, sudah sepatutnya kita menolong orang-orang yang ada yang susah. Orang Kristen cirinya adalah kasih, itu wajar, itu normal. Bapak Ibu, suatu hari anak saya bilang begini sama saya, "Papi, iya ada apa? Nanti kalau saya lulus, saya naik kelas, minta hadiah, dapat hadiah apa?" Saya bilang, "Kenapa? Kalau saya lulus sekolah, saya lulus, saya dikasih apa hadiahnya?" Saya bilang, "Enggak ada." "Loh, kok enggak ada? Itu teman-teman lulus dapat hadiah." "Loh, enggak ada." "Loh, kenapa Papi?" Papi bisa sekolahin, Papi kasih makanan bergizi, makanan sehat, kamu bisa punya tempat tinggal, bisa belajar baik-baik, lulus, wajar. Benar dong Bapak Ibu, wajar. Kok minta hadiah lagi? Kamu makan soto, sate, siti, semua kamu makan. Kamu sehat. Kamu sehat. Lain cerita sama anak yang fakir miskin, yatim piatu, nggak bisa sekolah. Kemudian dia tempatnya gubuk reyot rumahnya. Dia susah, dia menderita. Lulus sekolah, oh hebat. Kondisi minus, kondisi susah, makan kurang, bisa lulus sekolah, bisa berprestasi, itu hebat. Kamu tempat tinggal ada, pendidikan ada, sekolah dikasih, wajar. Bapak Ibu, kalau kita di rumah pulang ke rumah, istri kita masak, kasih kita makan, kita terima kasih enggak? Ya terima kasih. Tapi itu wajar enggak? Wajar. Istri di rumah masak wajar. Kecuali istri kita masak buat satu RT, gitu ya. Wah hebat, istri hebat. Satu RT dikasih makan, itu hebat. Nah Bapak Ibu, kalau orang Kristen punya kasih, wajar enggak? Wajar. Dan sudah seharusnya kita terima darah Yesus. Kita orang berdosa dulunya masuk neraka. Sekarang kita bisa masuk surga. Karena Tuhan selamatkan kita. Kalau kita menjadi orang punya kasih, itu wajar. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, tapi kadang-kadang Bapak Ibu ironi. Kenapa? Karena orang Kristen yang katanya diselamatkan, katanya punya kasih, kasihnya itu menjadi kurang Bapak Ibu. Dari mana kita tahu? Contoh Bapak Ibu, ini contoh sederhana Bapak Ibu ya. Contoh, ada bencana alam. Wah dulu pernah ada cerita tsunami, gempa bumi. Wah ada bencana alam, oke. Gereja dukung. Ketua majelis langsung bilang atau pengurus gereja bilang, ayo kita galang dana ya, masuk di warta. Di warta masuk, ada bencana tsunami. Nanti hari Minggu berapa hari lagi masuk warta. Ayo galang dana Bapak Ibu. Kita dukung itu tsunami kasihan di Aceh. Kita dukung dana, kita bantu. Ya, kumpulin 3 minggu. Berapa minggu? 2 minggu. Jangan 2 minggu, 3 minggu. 3 minggu ya. Udah 3 minggu, ya itu keburu bencana, orang keburu susah. Keburu meninggal, keburu mati. Begitu kan? Bapak Ibu lihat ya, ada yayasan namanya Yayasan Buddha Suci Bapak Ibu ya. Dia waktu ada kesusahan pada waktu itu ya. Dia kira-kira Desember tanggal 8 2016 ada gempa 6,4 skala Richter di Aceh. Ini agak kecil, mohon maaf Bapak Ibu ya. Gempa tanggal 8 juga hari yang sama datang sukarelawan ke kota itu naik pesawat. Langsung datang survei. Hari itu gempa, hari itu datang survei. Hari yang sama. Pagi gempa, sore orangnya datang. Survei. Besok langsung datang. Besok datang, dia bawa 3.000 selimut, 3.000 sarung, biskuit 100 dus, dan susu. Bawa relawan, tenaga medis, bawa tim dokter spesialis ortopedi, dokter anestesi, bantu. Hari kedua, hari pertama bencana, besok langsung datang, bawa bantuan 3.000 selimut, dan seterusnya. Bapak Ibu gimana kita orang Kristen? Kalau saat ini Bapak Ibu ya, kita sedih loh Bapak Ibu, benar nggak? Kita sedih. Kita rapat dulu, oh ada bencana, rapat. Mau bantu nggak? Mau. Nanti Minggu ya, Minggu kasih bantuan. Tunggu 3 minggu, udah 3 minggu beres, siapa yang pergi? Ayo rapat lagi. Itu yang bencana Bapak Ibu keburu mati, keburu sakit, keburu susah. Ya kapan ditolong? 3 minggu lagi. Ya udah kedinginan, udah kelaparan, udah mau mati, baru datang. Kami orang Kristen datang gitu ya. Bapak Ibu terkasih. Ini adalah sesuatu hal yang ironi. Harusnya Bapak Ibu, kita orang Kristen yang pertama datang Bapak Ibu. Kita harus belajar menjadi teladan Bapak Ibu. Sebagai orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Inilah yang kita pelajari pada pagi hari ini.
menjadi orang-orang yang mempunyai kasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saya akan teruskan hal ini. Ini kita bisa lihat baru-baru ini ada bencana di Bali, banjir juga sama. Buddha Suci hari ketiga setelah bencana datang memberi santunan kepada keluarga yang meninggal dunia karena banjir di Bali. Masih bulan ini Bapak Ibu ya, 10 September kira-kira. Bapak Ibu terkasih, kalau kita menjadi orang Kristen punya kasih, dari mana kita belajar Bapak Ibu? Dari Kristus. Kita kalau mau belajar mempunyai kasih dari mana? Dari Tuhan Yesus Kristus. Kristus memberi kepada kita teladan untuk mengasihi. Dia datang menanggung beban untuk menyelamatkan kita manusia. Dia disalib. Kita tahu kasih Kristus dari mana Bapak Ibu? Dari pengorbanan di kayu salib. Bapak Ibu, Yesus itu Tuhan. Dia Allah yang berkuasa tapi dia adalah jadi manusia. Dia adalah meninggalkan semuanya. Maka Filipi 2 ayat 5-7 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya coba bicara lebih lambat ya. Saya punya kecenderungan bicara cepat Bapak Ibu. Ngomong cepat, jalan cepat, makan cepat, mati semoga jangan cepat-cepat. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita belajar dari Tuhan Yesus, kita bisa belajar apa Bapak Ibu? Dia merendahkan diri. Dia menjadi orang yang rendah hati. Ya, Bapak Ibu pernah pikir seperti ini enggak? Peristiwa waktu Yesus disalib ya, kan Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap kan ada muridnya Bapak Ibu ya. Muridnya Petrus dia ambil pedang, serot begitu kan ya. Wah dia ciat begitu kan. Dia mau bela Tuhan Yesus kan. Ciat, kuping yang putus ya. Bukan orang yang mati, kuping putus. Kan ada ceritanya Bapak Ibu ya. Lalu Yesus bilang apa? Sarungkan pedangmu. Begitu kan. Yesus ambil telinga, benar? Dia ambil telinganya, dia pasang kembali Bapak Ibu. Itu orang namanya yang telinga terputus itu adalah Maltus. Bapak Ibu bisa baca di Alkitab. Itu menunjukkan kerendahan hati Yesus Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah pikir sampai di situ enggak? Begini Bapak Ibu, yang lebih mudah mana? Pasang atau cabut? Lepasin atau gabungin? Mana lebih mudah? Lepas lebih mudah. Bapak Ibu kalau mau lepas TV gampang, datang ke rumah saya lepasin, saya pecahin pakai palu, pecah, lepas. Ya, tapi kalau pasang saya nggak bisa. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau mau lepasin gampang. TV kalau mau dilepasin gampang, pakai palu, prak, lepas. Radio apa? Kamera lepasin gampang. Pasang lebih sulit nggak? Pasang lebih sulit. Pertanyaannya, telinga dipasang sama telinga dicabut mana lebih gampang? Lebih gampang lepasin. Itu mana lepasin seret. Tapi Yesus bisa pasang. Yesus mau ngomong sama orang-orang, lu jangan pikir, gue pasang telinga aja bisa. Mau lepas telinga lu orang gampang. Bisa nggak Tuhan Yesus lagi orang tangkap dia bilang, semua telinga lepas. Wah, orang langsung kesakitan. Bisa nggak? Bisa, dia Tuhan kok Bapak Ibu. Dia Tuhan. Waktu dia pasang telinga, dia mau bilang sama orang-orang, ini lihatin nih, saya pasang telinga. Langsung kan nempel, nempel. Kan ada filmnya, Bapak Ibu nonton kan? Waktu itu diputusin telinganya, dipasang lagi kan nempel lagi. Nempel lagi telinganya. Itu bukti kerendahan hati Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yesus mengasihi umat manusia. Ya, tolong slide berikutnya. Bapak Ibu terkasih, saya ingin memberikan kepada kita yang kita mungkin gak pernah tahu seumur hidup kita Bapak Ibu. Tentang teladan Yesus, kasihnya yang besar bagi manusia. Mungkin Bapak Ibu gak pernah perhatikan. Saya akan kasih tahu kepada Bapak Ibu sebuah rahasia Alkitab. Yang pertama adalah 3 perkataan salib yang pertama. The 3 sentence of the cross, the first 3 sentence of the cross. Pertama kepada orang banyak. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, dia bicara buat orang lain Bapak Ibu, ini Yesus disalib Bapak Ibu ya. Dia dalam keadaan yang paling sulit, dia disalib, paling menderita. Dia tetap perkataannya perkataan yang kasih, 3 perkataan pertama. Yang kedua, dia bilang kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi Yesus waktu disalib, dia serahin ibunya kepada murid-murid. Tolong ini ibumu, terimalah ini ibumu, peliharalah dia. Menggantikan saya karena saya sudah mati disalib. Itu kata Yesus. Kepada orang tua, kepada penjahat yang disalib.
Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yesus disalib, ada nggak yang untuk diri sendiri? Dia bilang buat diri sendiri, ada nggak Bapak Ibu? Ada. Dia bilang, aku haus. Kan diri sendiri. Tapi bukan 3 yang pertama, itu yang berikutnya. 3 pertama perkataan Tuhan Yesus adalah bicara untuk orang lain. Ampuni mereka, terimalah ibumu, engkau bersama dengan aku di Firdaus. 3-tiganya buat orang lain yang pertama. Kedua, teladan dalam waktu. Kepada orang banyak, dia dosa masa lalu. Mereka berdosa menyalahkan Yesus. Lalu masa kini untuk orang tuanya. Ini masa kini sekarang. Dia serahin ibunya, tolong pelihara ibu saya. Itu kata Tuhan Yesus. Masa depan kepada penjahat. Engkau bersama dengan aku di Firdaus, nanti di Firdaus masa depan. Setelah ini, engkau bersama dengan aku di Firdaus. 3 kehidupan manusia. Masa lalu yang pada orang banyak, spiritual life. Ketika dia bilang kepada orang-orang yang berdosa itu, yang menyalibkan dirinya, dia bilang ampunilah mereka, itu kehidupan rohani, spiritual life. Ketika dia bilang kepada murid-muridnya, terimalah ibuku, kehidupan jasmani. Ketika dia bilang kepada penjahat, bersama dengan aku di Firdaus, itu adalah hidup yang kekal, eternal life. 3 jenis kehidupan. 3 tindakan Yesus, dia kepada orang banyak mendoakan. Tuhan Yesus waktu begitu sakit, begitu susah, dia masih mendoakan orang Bapak Ibu. Di sini ada nggak Bapak Ibu, orang sudah sakit kanker, sudah susah, sudah mati, mau mati rasanya, sudah sekarat, bikin orang lain, ada nggak Bapak Ibu? Belajar dari Yesus. Yesus disalib, sudah paling payah, udah nggak ada apa-apa. Dia sudah menderita, udah mau meninggal dunia. Dia masih doakan orang lain. Ya Bapak, ampunilah mereka. Mendoakan orang berdosa. Kedua, mengantar mamanya pada Yohanes. Ketiga, dia janjikan hidup kekal kepada orang penjahat yang disalib bersama-sama dengan dirinya. Bapak Ibu terkasih, 3 kondisi Yesus. Dalam kondisi teraniaya, dia berikan kasih pengampunan kepada semua orang. Dalam kondisi tak punya apa-apa, disalib, udah gak punya apa-apa lagi. Barang apapun gak punya, pakaian pun gak punya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kan, Yesus disalib telanjang Bapak Ibu. Gak punya apa-apa, tapi dia masih memperhatikan mamanya, orang tuanya. Bapak Ibu belajar dari Yesus. Kita kalau gak punya apa-apa, gak bisa kasih orang tua uang, datang ke rumah orang tua, pijit orang tua kita. Yesus waktu disalib Bapak Ibu, udah menderita, dia masih ingat mamanya. Tolong rawat mama saya. Dalam kondisi tak diperhatikan, dia masih memperhatikan orang jahat yang bertobat. Sesungguhnya engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu terkasih, inilah pelajaran kasih yang diberikan kepada setiap kita. Yang ketiga, terakhir. Tenang aja Bapak Ibu ya, khotbahnya hampir selesai. Biasa jemaat kalau dengan terakhir, puji Tuhan, haleluya. Semoga lebih cepat lagi. Bapak Ibu terkasih, saling menanggung beban, membawa kesatuan dan pertumbuhan rohani. Oke Bapak Ibu, kita sekarang belajar apa? Belajar untuk mengasihi orang, belajar untuk menolong orang. Kalau begitu seperti apa? Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu, kita mulai di gereja. Waktu kita mau bersatu dalam Tuhan di gereja, kita membangun gereja kita sedang belajar untuk membangun kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, maka dikatakan bahwa kalau satu kuda itu kalau dia ditunggangi oleh 1 orang, maksimal 1 orang atau 2 orang. Tapi kalau 2 kuda dia bawa pedati, dia bisa bawa 10 orang, 15 orang. Artinya apa? Kalau kita bekerja sama-sama, kita lebih kuat, kita lebih tangguh, kita bisa menanggung beban. Untuk apa? Untuk memenuhi hukum Kristus. Maksudnya apa hukum Kristus? Membangun kerajaan Allah dalam gereja yang Tuhan tempatkan kita di tempat ini. Mari kita belajar Bapak Ibu. Setiap kita belajar untuk membangun tubuh Kristus di GKA. Bapak Ibu terkasih, di gereja yang kita tempati di tempat ini, mari kita lihat kita bisa lakukan apa. Bapak Ibu yang belum pelayanan bisa tanya kepada hamba Tuhan di gereja ini, kepada Pak Rusan Suprapto, kepada ketua majelis, saya bisa pelayanan. Saya pelayanan apa? Tolong beri saya kesempatan buat pelayanan. Itu menolong sesama juga Bapak Ibu. Kita belajar untuk melakukan sesuatu bagi gereja kita. Kalau kita punya dana berlebih, kita beri persembahan. Untuk apa? Membangun gereja. Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu terkasih, untuk apa kalau kita kaya? Tapi nggak dipakai Tuhan, untuk apa Bapak Ibu? Benar nggak? Bapak Ibu terkasih,
Kalau ada orang punya kehidupan yang baik, punya keluarga yang harmonis, punya anak yang pintar yang hebat, tapi dia nggak pelayanan, nggak bantu Tuhan, buat apa hidupnya Bapak Ibu? Bapak Ibu ada sebuah cerita, ya di dalam Alkitab. Mungkin kita jarang lihat Bapak Ibu, ya atau kita jarang perhatikan. Ada seorang bernama Yusuf dari Arimatea. Kita mungkin mendengar hanya sekali saja Bapak Ibu. Dalam cerita apa? Dalam cerita penguburan Tuhan Yesus, benar ya? Yusuf Arimatea datang kepada Pilatus. Pak Pilatus, saya mau ambil mayat Yesus. Saya mau kuburkan dalam kuburan saya. Itu yang kita cuma dengan cerita itu saja. Padahal kita nggak tahu kalau kita belajar tafsirannya Bapak Ibu. Yusuf dari Arimatea adalah orang kaya Bapak Ibu. Orang terkenal. Orang berpengaruh. Bapak Ibu siapa yang bisa datang ke Pilatus selain orang kaya, orang berpengaruh, benar nggak? Tapi dia punya kekayaan. Dia kasih apa? Dia kasih untuk melayani Tuhan. Dia berikan Tuhan Yesus kuburan yang baru Bapak Ibu. Itu yang dia lakukan. Bapak Ibu kalau kita punya uang, punya harta, tenaga, pikiran, kepintaran, serahinlah buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama lakukan hal tersebut. Kalau kaya, tapi buat diri sendiri saya, buat keluarga kita sendiri saja, buat apa? Suatu hari ada sebuah cerita Bapak Ibu, kisah nyata, Presiden Rumania bernama Nicolae Ceausescu. Dia punya kamar mandi Bapak Ibu, emas. The Golden Bathroom of the Nicolae Ceausescu di Bukares, Rumania. Dia Presiden Rumania 1974 sampai 1989, ya, berkuasa kurang lebih 15 tahun. Dia punya kamar mandi dari emas Bapak Ibu, ya. Lantainya dilapisi emas, ininya emas. Ini tempat mandi Bapak Ibu, ya. Bisa bayangin jamnya kayak apa, apanya kayak apa. Tapi dia berkuasa hanya memperkaya diri Bapak Ibu. Mereka tangkap presiden mereka, Presiden Nicolae, boleh diklik berikutnya. Setelah ditangkap, mereka diikat. Walaupun tidak mau, ya ini adalah dari pemerintahan. Boleh klik berikutnya, dari belakang multimedia. Jadi dia akhirnya ditangkap. Setelah dia ditangkap, kemudian Nicolae Ceausescu, dia bilang nggak mau tangkap sama istrinya, tetap ditangkap. Ya. Setelah ditangkap, kemudian dijatuhi hukuman, divonis, ketahuan presiden selama berapa belas tahun korupsi, menggunakan uang negara kepentingan pribadi, akhirnya mereka berdua ditembak mati. Bapak Ibu, untuk apa kaya? Tapi untuk kehidupan pribadi saja, buat keluarga kita sendiri, buat apa? Jadilah seperti Yusuf dari Arimatea. Ketika Yusuf, slide berikutnya, dari Arimatea, dia datang kepada Pilatus. Dia bilang, saya mau minta mayat Yesus. Ternyata Yusuf dari Arimatea adalah the prominent member of Jerusalem Society. Dia adalah orang terkenal pada waktu itu di dalam orang-orang Yerusalem. Dia punya kekuasaan, dia kaya, dia berikan kuburan, tempat yang masih baru untuk kuburan Tuhan Yesus. Dia persembahkan yang terbaik. Dia pun adalah murid Tuhan Yesus. Tapi dia diam-diam karena dia anggota Yahudi. Dia diam-diam waktu Tuhan Yesus meninggal. Dia ambil mayat Yesus, dia berikan makam yang baru. Maka Alkitab berkata dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, ia dikuburkan, makamnya di tengah-tengah orang kaya. Bapak Ibu pernah perhatikan enggak? Yesus itu dikubur, walaupun dia miskin, dia nggak punya apa-apa, tapi Yesus dikubur, makamnya Yesus di tengah-tengah orang kaya. Karena siapa? Karena pelayanan daripada Yusuf dari Arimatea. Bapak Ibu terkasih, terakhir kita belajar pada hari ini bahwa kita semua orang-orang Kristen hidup hanya satu kali Bapak Ibu, benar? Alkitab berkata kita hanya hidup satu kali. Setelah mati kita dihakimi. Kita percaya kita orang Kristen, kita mau ke sorga. Tapi waktu kita mau ke sorga Bapak Ibu, ke sorga itu caranya ada dua. Yang pertama adalah waktu kita meninggal, kita masuk melalui pintu. Pintu sorga itu kecil, pintu neraka itu besar. Jadi kalau orang-orang yang agak-agak kurus kayak saya, masuk ke pintu sorga bisa masuk. Tapi kalau gemuk sedikit, susah masuk. Waktu gemuk sedikit susah masuk karena pintunya kecil, maka di dalam malaikat berkata, yang gemuk tolong jangan menghalangi jalan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau gemuk harus diet sedikit supaya bisa ke sorga. Bapak Ibu terkasih, yang kedua adalah waktu akhir zaman. Malaikat turun dari langit, kemudian satu malaikat bawa 4 orang. Malaikat punya sayap, dia bawa 2 orang di kanan, 2 orang di kiri. Waktu ke sorga, malaikat terbang, 3 orang kurus, 1 orang gemuk, dia akan timpang. Kemudian ya,
malaikat bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong ini timpang, ada yang berat. Kata Tuhan Yesus, yang gemuk tinggalkan di bumi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau merasa diri gemuk harus diet supaya bisa ke sorga. Kalau nggak bisa diet, minumlah sunlight. Sunlight membersihkan lemak membandel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penutup, ya. Tadi terakhir, sekarang penutup, nanti penghabisan. Nah Bapak Ibu terkasih, mari kita bersama-sama belajar pada hari ini. Bagaimana kita mengasihi atau membantu orang-orang di sekitar kita. Slide berikutnya, slide terakhir. Marilah kita belajar Bapak Ibu untuk apa? Untuk melayani di gereja Bapak Ibu. Kita sekarang belajar, saya bisa tolong apa di gereja? Mari kita tolong orang di gereja di dalam pelayanan. Yang kedua adalah mari kita membangun gereja kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangun, kita lakukan sesuatu buat gereja kita. Yang ketiga adalah mari kita mengerjakan kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan memberi kepada kita arahan, kita taati di dalam kehidupan kita di gereja ini. Bapak Ibu kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap kita. Bapak Ibu terkasih sebelum menutup dalam doa, saya adalah seorang penulis buku Bapak Ibu. Saya mendoakan beberapa buku yang saya tulis, pendidikan warga gereja, ini tentang pertumbuhan gereja, isu-isu teologi terkini, kemudian ada kepemimpinan gembala berbasis planning, dan planning of communication, seni berkomunikasi untuk memajukan kehidupan. Semuanya adalah penelitian waktu saya studi teologi. Bapak Ibu yang ingin mendapatkannya, di depan ada pengurus, nanti bisa mengganti ongkos cetak. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau telah mengajar kami melalui firman-Mu. Tuhan, ajarlah kami Bapa untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pakailah kami yang kecil, yang lemah, yang terbatas ini Bapa. Kami rindu Bapa, kami menjadi anak-anak Tuhan yang bukan berpangku tangan, datang ke gereja, mendengar firman, lalu pulang Bapa. Tapi kami mau Tuhan menjadi orang-orang Kristen yang aktif Bapa. Pakailah setiap kami, untuk kami boleh bersama-sama dipakai oleh Engkau Tuhan. Di gereja ini pada pagi ini kami berkumpul bersama-sama. Kalau kami ada orang 100, ada orang 120 orang. Kalau kami mau dipakai oleh Engkau Tuhan, semuanya bergandengan tangan Bapak, membangun kerajaan Allah di tempat ini. Tuhan, gereja ini akan maju Bapak. GK Anugerah ini akan maju, akan memberkati orang banyak di Tulung Agung Bapak. Akan menjadi saksi bagimu Bapak. Seperti di dalam Kisah Rasul pasal 2 ya Tuhan. Kisah hidup jemaat mula-mula. Gerejanya itu bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan. Tolong kami sebagai orang percaya bersatu di gereja ini Bapak. Saling menolong, saling membantu, saling mendoakan satu sama lain. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman atau warta pada pagi hari ini, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Anton Siswanto DTH yang telah melayani di gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai pelayanan beliau. Untuk firman Tuhan minggu depan akan baik di KU1 atau KU2 akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Salim dari Sinode GKA. Adapun dalam ibadah KU1 minggu depan akan diselenggarakan doa bagi calon pengurus komisi periode 2025-2028 serta pembinaan pengurus komisi pada pukul 10 oleh Bapak Pendeta Andreas Salim. Kiranya jemaat bisa mendukung dalam doa untuk bisa terlaksananya acara tersebut dan bisa mendukung dalam doa dalam kepengurusan di komisi-komisi yang ada. Mohon perhatian bagi pengurus komisi yang akan didoakan diimbau untuk memakai baju atas putih dan bawahan hitam. Gereja kita mengadakan persekutuan doa pagi di hari Selasa sampai dengan Kamis yang diadakan secara Zoom pada pukul 5:30 sampai pukul 6
dan di gereja atau onsite hari Jumat dan Sabtu pukul 5 sampai setengah 6. Mohon jemaat bisa hadir. Gereja kita juga memberikan aplikasi QRIS sebagai salah satu sarana untuk jemaat memberikan persembahan. Kemudian kelas katekisasi baptisan telah dibuka bagi jemaat yang berminat untuk mengikuti kelas katekis baptisan, bisa segera menghubungi atau mendaftarkan diri melalui hamba Tuhan, majelis dan juga sekretariat gereja. Pendidikan iman Kristen dilangsungkan atau diselenggarakan setiap hari Kamis, Minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima, pukul 6:30 sampai dengan 7:30. Mari kita semuanya bertumbuh di dalam pengenalan kita, semakin mengenal Tuhan di dalam pendidikan iman Kristen. Untuk persekutuan Komisi Wanita hari Selasa tanggal 23 diadakan di gereja pukul 18.30 dan persekutuan Komisi Usinda hari Jumat tanggal 26 pukul 17.00. Selamat berbahagia dan selamat ulang tahun bagi Ibu Cao Cewi, Saudara Albert Alfian Kosasi, Bapak Evangelis Ruslan Suprapto, Bapak Yusuf Sadono, Ibu Nur Alifah Afri Marlita, Saudara Kevin Emmanuel Feran, Saudara Bobi Prasaja Kurniawan, Saudari Esther Mariana Sindrato, Ibu Ika Setiasih, Ibu Yosiko Gunawan. Bagi jemaat atau Bapak Ibu Saudara yang hadir, dimohon bisa berdiri. Ya. Ada satu lagi. Puji Tuhan, kiranya Tuhan semakin memberkati dan bertumbuh di dalam penyertaannya dengan Tuhan. Demikian warta gereja kita dan saya kembalikan kepada liturgus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita akan kita kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Kepada yang bertugas saya silahkan, dan Bapak Ibu yang ibadah secara online bisa transfer ke rekening gereja yang tertera di layar monitor. Kita akan iringi dengan pujian, biar bumi akan berlalu. Berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar.
saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Kami mengucapkan puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah mengantarkan kami untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan juga Tuhan kami berterima kasih untuk pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan yang asalnya dari Engkau. Tuhan terimalah persembahan kami ini Tuhan. Dan berilah Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan berikan berkat jasmani maupun berkat rohani. Terpujilah Engkau Tuhan, dan juga kami berdoa untuk pengelola, pengurus keuangan ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengurus persembahan-Mu ini Tuhan. Supaya semuanya persembahan ini Tuhan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Dan untuk membantu pekerjaan Tuhan di rumah-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Anton. Sebelumnya kita akan bersama-sama memujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menjadi orang-orang percaya yang saling bertolong-tolongan menanggung beban untuk memenuhi hukum Kristus dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang Kristen yang terus mempermuliakan nama Tuhan. Dan sekarang mari kita bersama arahkan iman kepada Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin.
silahkan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.